Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca di dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Ada beberapa kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus dipenuhi. Sering dikatakan kebutuhan akan makan, sandang, pangan, dan papan. Butuhkan orang dalam hidup, membutuhkan pakaian, membutuhkan rumah, membutuhkan makanan, tapi masih juga ditambah lagi kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, mungkin masih ditambah lagi ya kebutuhan akan doa. Orang membutuhkan doa untuk dapat berhubungan dengan Allah sendiri, sang sumber kehidupan. Para murid Yesus lapar. Karena itu pada hari Sabat mereka makan bulir-bulir gandum karena lapar. Tapi rupanya tidak dipersalahkan oleh Yesus. Meskipun oleh orang-orang Farisi dipersalahkan karena melanggar hukum Sabat, hukum suci yang harus dihormati oleh orang-orang Yahudi pada hari suci, hari Sabat itu. Karena mereka lapar yang harus dipenuhi supaya mereka hidup. Karena itu oleh Yesus tidak dipersalahkan. Bukankah hukum itu untuk manusia untuk hidup, membantu manusia untuk hidup baik dengan Allah maupun dengan sesamanya? Karena itu yang diperlukan di sini seperti dikatakan oleh Yesus sendiri, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Allah sendiri, Yesus sendiri menjadi hukum yang utama
Yesus sendiri harus menjadi pusat hidup yang menata kehidupan dengan Allah sendiri maupun dengan sesamanya manusia. Marilah kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.